Service fault called again. Service over. Halo Sobat BP. Andin yakin BL Indonesia pada nggak tahu banyak nih soal kejadian kontroversi antara Zheng Siwei Hwang Ya-kyung melawan wakil Denmark, Mikkel Mikkelsen Rikke Sobi. Soalnya kalian pada asik pantengin match wakil Indonesia di Denmark Open 2022, iya kan? Hayo pada ngaku deh. Well, di video kali ini spesial buat kalian, Andin udah buatin kronologi lengkapnya. Sebenarnya apa sih yang terjadi di round 16 Denmark Open 2022 ini? Jika kejadiannya disusun dari awal hingga akhir, kontroversi berawal saat beberapa kali pasangan Cina melakukan protes kepada wasit yang dianggap sangat merugikan mereka. Di game pertama, 2 kali servis Zheng Siwei Hwang Ya-kyung dinyatakan fault oleh servis judge. Tak sampai di situ, di game kedua tercatat ada 4 servis wakil Cina yang kembali dianggap fault. Service fault called once again. Service fault called. Service fault called again. Akibatnya, Zheng Siwei sempat dibuat frustasi karena kejadian ini. Nah, kalau dipikir-pikir Sobat BP, bisa-bisanya ya seorang Zheng Siwei yang di laga-laga sebelumnya jarang melakukan service fault, langsung tiba-tiba berkali-kali fault di Denmark Open 2022 ini. Menurut kalian, Zheng Siwei yang keluar dari kebiasaannya atau service judge nih yang sembarangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Akibat kejadian tadi, pelatih Cina tentunya tak mau tinggal diam dong. Lihat anak asuhnya dirugikan seperti ini. Makanya, saat Denmark sukses menutup game kedua dengan kemenangan, pelatih yang bernama Yang Min ini segera merapat ke wasit dan melakukan protes. Dan lihat apa yang terjadi guys. Pelatih Denmark, Thomas Stevengard juga mendekat dan menyarankan pelatih Cina untuk mundur saja. Karena wasit sudah melakukan yang terbaik. Namun karena faktor bahasa yang gak nyambung, Thomas mengaku melakukan sentuhan fisik sebagai sinyal bagi pelatih Cina untuk mundur. Nah, belakangan fakta terungkap bahwa Zheng Siwei meminta wasit untuk mengganti servis judge. Namun hal ini tak bisa dilakukan jika pihak lawan tak memberikan tanda setuju. Makanya, karena hal inilah, kedua pelatih menjadi ikut terlibat hingga akhirnya nyaris adu jotos. Kecurangan adalah jurang kehancuran. Sepertinya ungkapan ini menimpa mixed doubles Denmark di tanah kelahirannya sendiri. Bagaimana tidak? Meski dianggap diuntungkan wasit karena servis fault lawannya, Mikkelsen dan Sobi tetap kalah di laga ini. Padahal, kalau lihat selebrasi mereka di game kedua, kayaknya udah menang aja ya Sobat BP. Dan lihat, luapan emosi Zheng Siwei saat unforced error tuan rumah mengunci kemenangan untuk Cina. Ia langsung berteriak seakan sukses mengalahkan lawan sulit. Padahal jika dilihat dari ranking, pasangan Denmark ini hanya bercokol di ranking 28 dunia. Makanya, banyak yang beranggapan kalau teriakan keras Zheng Siwei ini merupakan hadiah bagi servis judge yang merugikannya selama pertandingan berlangsung. Pada awal tahun 2009 lalu, Federasi Bulu Tangkis Dunia atau BWF berencana untuk memperkenalkan aturan bahwa tinggi servis tidak boleh melebihi 1,25 meter.
Tetapi aturan ini lalu kemudian diubah kembali pada tahun 2018. Peraturan baru ditetapkan bahwa batas maksimal ketinggian awal servis ketika kok masih dipegang oleh tangan adalah setinggi 1,15 meter. Nah, dilansir dari channel Badminton Insight yang memang berisi konten-konten tutorial badminton, mereka sempat mensimulasikan aturan baru BWF ini. Tak lupa juga, mereka menjelaskan tentang alat yang digunakan service judge untuk memberi penilaian pada pemain. Alat ini terdiri dari 2 lembar plastik dengan garis hitam masing-masing di tengahnya. Dan saat digunakan, semua bagian kok harus ada di bawah garis ini. Dan coba kita lihat, gimana servis Zheng Siwei yang dianggap fault. Sulit juga ya untuk menilai, soalnya angle kamera tak benar-benar berada di angle service judge. Well, gimana menurut kalian? Terkait keputusan service judge yang dianggap merugikan Cina, pelatih Denmark ini menyampaikan pandangannya sendiri soal servis. Thomas Steffengaard menganggap bahwa keputusan wasit sudah tepat. Hwang Nyakyong dianggap memiliki servis yang terlalu tinggi. Dan itu terus dipantau oleh hakim garis sepanjang laga. Servis mereka beberapa kali fault, jadi saya pikir service judge melakukan pekerjaan dengan fantastis. Kami melihat ribuan wasit yang berani sekali menilai 2 kali, 3 kali, lalu ketika ada yang komplain, mereka tidak menarik keputusannya. Servis di semua kategori sektor ganda bulu tangkis memang cukup tinggi. Kami juga memberitahu pemain kami bahwa mereka harus melakukan servis dengan benar. Jika tidak, kami tidak kompetitif. Sebagai salah satu orang yang ada di belakang layar saat laga Zheng Huang melawan Michelson Sobi, komentator kondang Gillian Clark menyampaikan bahwa ia tak percaya atas apa yang terjadi di lapangan. Meski begitu, ia tak mau menyimpulkan hendak berpihak ke siapa. Biarkan mereka yang menjadi ahlinya yang memberikan pendapat dan evaluasi. Nah, mengapa Andin memasukkan nama The Daddies di video ini? Ya, benar Sobat BP. Saat melawan Lu Qingyou yang Pohan di round 16, mereka juga sempat dibikin frustasi akan keputusan service judge. Di game pertama dan game kedua, mereka sebenarnya selalu hampir bangkit dari ketertinggalan skor yang cukup besar. Namun poin terakhir yang membuat ganda putra senior Indonesia ini kalah terjadi karena situasi di luar kendali. Di game pertama, Ahsan Hendra menyelamatkan 5 game point dari kedudukan 14-20 hanya untuk kehilangan poin krusial karena servis Ahsan dinyatakan foul. Ia dianggap mengangkat kok terlalu tinggi saat melakukan servis. Di game kedua, Ahsan kembali dibuat gigit jari dan tak percaya karena poin kekalahan mereka lagi-lagi terjadi akibat servis fault. Well, gimana menurut kalian Sobat BP?